فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang beberapa syubhat yang disebarkan oleh para pelaku-pelaku kebid'ahan, baik itu kebid'ahan perayaan Maulid maupun yang lainnya. Di mana-mana pembahasan terakhir kita membahas tentang beberapa contoh-contoh yang mereka anggap sebagai bukti bahwa ahli sunnati wal jamaah tidak menghukumi perkara-perkara baru yang diadakan di dalam agama sebagai bid'ah ketika itu dilakukan oleh salaf. Yang kita tuntut untuk mendatangkan bukti tersebut karena dia mengatakan di sana ada salaf yang mengadakan perkara-perkara baru tapi tidak dihukumi sebagai bid'ah. Yang mafhumnya berarti apa? Mereka tidak terima kalau perkara yang mereka adakan dihukumi sebagai bid'ah. Makanya kita tuntut untuk mereka mendatangkan bukti. Yang pertama yang disebutkan apa? Abdurrahman aja. Nah, yang pertama dalam masalah ini yang mereka sebutkan masalah apa? Baik. Nah, permasalahan pengumpulan Al-Quran di halaman 48. Makanya antum kasih nomor. Saya sendiri kalau tidak kasih nomor, nah kasih nomor sendiri ya kawan. Penomoran syubhat-syubhat ini. Ini di syubhat yang keberapa? 29 ya kan? Syubhat yang ke-29 ini. Antum kasih nomor. Ya, syubhat ke-29 dan beberapa syubhat setelahnya itu sejalur, kawan. Intinya apa? Ini menurut mereka adalah bukti-bukti bahwa salaf mengadakan perkara-perkara baru tapi tidak dihukumi bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang bagus. Nah, jalurnya ke situ mereka. Maka kita katakan tentang permasalahan pengumpulan Al-Quran ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Dengan beberapa alasan yang telah kita sebutkan. Bahwasanya asal-masal pengumpulan Al-Quran itu di masa Abu Bakar dengan permusyawaratan Umar, dalam keadaan Quran sudah ditulis saat itu di lembaran-lembaran, tapi memang terpisah-pisah. Ada yang menulis di pelepah-pelepah kurma, ada yang menulis di batu-batu yang lebar, lempengan-lempengan batu, ada yang menghafalnya dan seterusnya. Kemudian ditulis, dikumpulkan. Sehingga tidak ada pertentangan dengan apa? Dengan dasar-dasar syariat. Bahkan itu selaras dengan dalil-dalil, diantaranya dalil penjagaan Al-Quran. Dan itu juga bukti
kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena Allah yang menjanjikan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an berkumpul di masa Abu Bakar, kemudian diteruskan dan sampai di masa Utsman lebih bagus lagi karena disalin dari mushaf yang ada di masa Abu Bakar. Dan itu ijma' para sahabat sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Perkara kedua apa? Syukran. Taib, tentang masalah pemisahan makam Ibrahim dari Ka'bah yang dilakukan oleh siapa? Arif? Dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan asar ini disahihkan oleh Ibnu Katsir, demikian pula oleh Ibnu Hajar rahimahumallahu taala. Maka jika memang asarnya sahih, di mana dulunya makam Ibrahim itu menempel di Ka'bah, maka ketika dipisahkan, nah itu karena Umar berpandangan kalau tetap menempel di situ akan mempersempit orang-orang yang tawaf dan juga mempersempit orang-orang yang mau salat. Baik, maka diletakkan di tempat yang darar tersebut atau hal-hal tadi itu bisa terangkat. Nah, dan ini tidak masalah. Kenapa? Karena makam Ibrahim sendiri memang bukan bagian dari Ka'bah yang harus ikut di tawafi. Ditambah lagi tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkarinya, sehingga ini adalah ijma' sukuti. Kalau seandainya itu batil, itu bid'ah, tidak akan mungkin sahabat semuanya diam. Nah, sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-31. Yang merupakan contoh ketiga dari contoh yang mereka datangkan. Yang menurut mereka ini adalah amalan salaf yang baru yang tidak dihukumi bid'ah oleh ahli sunnati wal jamaah. Qala al-Mujiz wa ziyadatul adzanil awal yaumal jum'ah. Tambahan azan yang pertama pada hari Jumat. Maka kita jawab, hadhihi ziyadatu ata biha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tambahan ini didatangkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Kenapa? Lamma ra'an nasa kathuru faja'ala mu'adzinan bizawra lakin lam yuqirrahu kullu sahabah. Jadi ini ijtihad dari Utsman radhiyallahu anhu tatkala beliau melihat manusia semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Baik. Nah, ketika mereka semakin banyak, maka Utsman pun menunjuk seorang muadzin di Zawra, bukan di masjid tapi di Zawra. Lakin lam yuqirrahu kullu sahabat, tapi ini pun tidak semua sahabat itu mencocoki. Ya. Jadi tidak semua para sahabat mencocokinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul al-adzanul awal yaumal jum'ati bid'ah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih. Kata Ibnu Umar, azan awal pada hari Jumat itu bid'ah. Ini sahabi yang mengatakan demikian. Dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa uhibbu an yakuna al-adzanu yaumal jum'ati hina yadkhulu al-imamu al-masjida wa yajlisu ala mawdi'ihi alladhi yakhutubu alayhi.
Kata Imam Asy-Syafi'i, aku menyukai untuk azan pada hari Jumat itu tatkala imam sudah masuk masjid. Ya, tatkala imam masuk masjid dan duduk di atas tempatnya yang dia akan berkhutbah padanya. Taib khashabin aw jaridin aw mimbarin aw syai'in marfu'in lah. Baik itu berupa kayu, ya, atau jarid atau pelepah pohon, taib, atau mimbar, ya, atau sesuatu yang ditinggikan intinya. Ini pada asalnya. Walaupun yang sunnah adalah dengan mimbar dengan 3 tingkat, berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Nah, atau di tanah kalau tidak ada mimbar, awil ard. Fa'idha fa'ala akhadhal mu'adzinu fil adhan. Maka apabila imam telah melakukan yang demikian, nah, maka muadzin pun memulai adzan. Ini maksudnya. Fa'idha fa'ala ay al-imam akhadhal mu'adzinu fil adhan. Jika imam sudah naik di mimbarnya kemudian salam, maka muadzin pun mengumandangkan azan. Fa idza faragha qama fa khataba la yazidu alaih. Apabila muadzin telah selesai, maka imam berdiri kemudian khutbah. La yazidu alaih, tidak menambah atas hal itu. Ini pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i, dan inilah sunnah. Pada apa? Pada azan di hari Jumat. Wa qala wa qad kana 'Atha yunkiru an yakuna Utsman ahdatsah wa yaqul ahdatsahu Muawiyah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i wa ayyuhuma kan fal amru alladhi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan adalah dulu Atha mengingkari bahwasanya Utsman itu yang mengada-adakan pertama kali. Dan beliau mengatakan mengada-adakan azan yang pertama di hari Jumat itu Muawiyah. Kemudian Imam Syafi'i menimpali ini kalimat yang bagus, kata beliau wa ayyuhuma kan, manapun di antara kedua sahabat tersebut yang memulai mengadakan azan pertama di hari Jumat, fal amrul ladzi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Maka perkara yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih aku cintai. Jadi ini pendapat Syafi'i. Teman saya yang ikhwan dan masyarakat di tempat kita yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah tidak mengambil pendapat imamnya. Baik. Dengan apa banyak dari mereka menambahkan azan pertama. Itu pun tidak mencocoki apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman. Adzan pertama Utsman itu apa? Di Zaura, yaitu di luar masjid, di pasar, di tempat keramaian. Ya, di tempat keramaian. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasanya itu hari Jumat. Dan masih ada jeda lumayan dengan apa? Dengan masuknya waktu Jumat. Sedangkan praktek yang ada di masjid-masjid di masyarakat kita yaitu apa? Adzan pertama ini yaitu dilakukan di masjid ketika masuk waktu. Nah, adzan kemudian baru sholat qabliyah Jum'ah, ditambah lagi dengan kebid'ahan lain lagi. Adzan kemudian sholat qabliyah Jum'ah. Setelah itu baru apa? Imam naik salam, kemudian baru adzan yang kedua. Dan ini adzan yang sunnah. Adzan yang sunnah ini yang kedua ketika imam naik mimbar. Yang inilah sebenarnya cuman satu adzan itu tok. Kemudian setelah selesai imam berkhutbah. Qala fas-sahih anna lil jum'ati adzanan wahida. Maka yang sahih bahwasanya untuk hari Jumat itu, ya untuk penunaian salat Jumat itu hanya ada satu adzan saja.
li'anna hadhihi ibadatun la na'khudhuha illa minal kitabi was sunnah. Dikarenakan ini adalah ibadah, kita tidak mengambilnya kecuali dari Alkitab dan Sunnah. Maka walaupun yang mengadakan adalah orang yang mulia, Amirul Mukminin, yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, akan tapi kita katakan bahwasanya beliau berijtihad dalam masalah ini dan ijtihad beliau keliru. Ijtihad beliau keliru dan beliau mendapatkan pahala 1 atas ijtihadnya. Pada masa Abu Bakar, Umar tidak dilakukan yang demikian. Demikian pula sebelum itu semua, yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang hak. Dan sebagai faedah, terus apabila seorang suatu saat qadarullah dia salat Jum'ah di masjid yang mengumandangkan 2 azan ini, ketika azan yang awal tadi, apakah dia menjawab atau tidak? Indaka Rifki menjawab berdasarkan keumuman hadis apa? Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Dalam sebagian lafaz idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Baik. Indah ya Abdurrahman, dijawab atau tidak? Wallahu a'lam. Indah ya Hudzaifah? Tidak, kenapa? Baik. Pendapat kedua menyatakan tidak dijawab. Tidak dijawab dengan alasan bahwasanya perintah hadis tadi, Nabi memerintahkan untuk menjawab adzannya muadzin ketika adzan itu hanya pada adzan-adzan yang syar'i. Dan inilah yang sahih, akhwan. Jadi tidak dijawab. Semua pengumandangan adzan yang tidak syar'i, tidak pada tempatnya yang disyariatkan, maka tidak disyariatkan untuk dijawab. Contoh yang mudahnya, ada azan di kuburan. Ya, pernah dapati? Ketika kita mengiringi jenazah, banyak di kalangan awamun nas sebelum kuburkan suruh azan. Kita jawab enggak? Tidak dijawab. Kenapa? Karena tidak syar'i. Demikian pula azan di telinga bayi ketika kelahiran. Ini juga tidak syar'i, maka tidak dijawab. Baik, ini sebagai faedah. Jadi keumuman hadis idza sami'tumu an-nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maksudnya apa? Al-adzanus sahih atau al-adzanul masyru', adzan yang disyariatkan. Adapun ghairu masyru' maka tidak dijawab. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-32. Atau sebelumnya, akhwan, ketika kita mengatakan seperti ini, apakah ini berarti celaan untuk Amirul Mukminin Utsman? Indahnya hadir? Tidak. Ini bukan celaan bagi Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, bukan pula kita menghukumi bahwasanya beliau adalah pelaku bid'ah, tidak. Karena beliau mujtahid. Beliau mujtahid dengan ijtihad beliau, alasannya karena banyaknya manusia dan untuk tadzkir, untuk mengingatkan. Akan tapi khairul hadi hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mengikuti apa yang beliau adakan tersebut, yaitu yang diadakan oleh Utsman radhiyallahu anhu.
Syubhat yang ke-32, mereka mengatakan was-salatul lati ansha'aha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian menurut mereka di antara hal yang diadakan oleh salaf adalah apa? Salawat yang dimunculkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bunyinya bagaimana? Bunyinya Allahumma dahiyal madhuwat. Dzakaraha Sa'id ibn Mansur wa Ibn Jarir fi Tahdhibil Athar wa Ibn Abi Asim wa Ya'qub ibn Abi Syaibah fi akhbari Ali wa Tabrani wa ghairihim an Salamah al-Kindi. Baik. Ini syubhat mudah ya, kita jawab apa? Min thimarihim ta'rifunahum, dari buah na'am yang mereka adakan kalian tahu mereka. Na'am, kalian tahu, kalian kenal mereka dari apa? Dari 6 buah-buah yang mereka ada-adakan, yaitu maksudnya apa? Dari akibat yang mereka timbulkan, dari perbuatan yang mereka nampakkan, kita tahu mereka, kita kenal mereka. Nah, sehingga tidak perlu berpanjang-panjang salawat-salawat seperti ini. Nah, tidak mungkin benar dari para salaf. Nah, fahadzal atharu munqati, athar ini terputus sanadnya. Fa Salama al-Kindi lam yasma' min Ali. Salama al-Kindi tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib. Jika salawat yang seperti itu tidak benar nisbahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Syubhat yang ke-34, contoh yang lain yang mereka bawakan wa ziyadatu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma al-basmalah fi awwalit tasyahhud. Tambahan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bacaan bismillahirrahmanirrahim di awal tasyahud ketika salat. Atau lafaz yang lain akhwan yang padanya penyebutan bismillah. Maka kita jawabi alaika min wajhain, jawabku atas syubhat yang kau bawakan ini dari 2 sisi. Awalan, yang pertama, hadhihi laysat ziyadatan min Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini bukan tambahan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa innama ruwiyat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa'a fil Kamil Ibn Adi min tariq Thabit ibn Zuhair an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fit tasyahhud bismillahi khairil asma. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu. Perhatikan, orang yang paham ilmu hadis akan tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar bismillahi khairil asma ini berarti apa? Dari beliau sendiri mengada-adakan atau mencontoh Nabi? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi dulu mengatakan dalam tasyahud beliau bismillahi khairil asma. Ini kalau hadisnya sahih, ya. Fadhahara laka annaha laysat min ziyadat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari riwayat ini nampak bagimu bahwasanya itu bukan tambahan dari Abdullah bin Umar. Wa innama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban pertama. Tsaniyan, jawaban yang kedua. Sekarang kita detailkan. Kita lihat sanadnya. Kalau tadi kan kita baru apa melihat ini hadis supaya paham dari makna lafaz hadis saja, mereka tidak bisa memahami ini yang menambahkan siapa. Ternyata ini riwayat yang marfu, bukan dari Ibnu Umar sendiri. Kemudian jawaban kedua, kita lihat derajat hadisnya. Hadzal haditsu la yasih. Hadis ini tidak sahih.
Kenapa? Fa innahu min tariqi Thabit ibn Zuhair Abi Zuhair al-Basri. Qala anhu al-Bukhari munkarul hadits. Naam, munkarul hadits. Wa qala Ibnu Adi yukhalifu thiqat fil matni wa sanad. Kata Bukhari dia mungkar hadisnya. Kemudian Ibnu Adi mengatakan dia menyelisihi para perawi thiqat dalam matan dan sanad. Wa qala An-Nasa'i laisa bi thiqah. Wa qala Ad-Daruqutni munkarul hadits. Wa qad adda Az-Zahabi fil Mizan hadzal hadits min jumlati manakirihi. Dan Imam Zahabi mengkategorikan hadis ini termasuk dalam deretan riwayat mungkar dari siapa? Dari Thabit bin Zuhair. Berarti untuk syubhat yang ke-34 intinya apa? Riwayat tersebut tidak sahih. Kalaulah sahih, dalam hadis itu yang menambahkan siapa? Bukan Ibnu Umar, tapi itu memang riwayat yang marfu'. Tapi hadisnya dhaif sehingga kita tidak mengamalkannya. Kemudian syubhat yang ke-35. Mereka mengatakan baqiya ziyadatu Ibnu Mas'ud fit tasyahhud ba'da wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti tersisa sekarang tambahan dari Abdullah bin Mas'ud dalam tasyahud. Setelah bacaan wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kana yaqul adalah dulu Abdullah bin Mas'ud membaca assalamu alayna mir rabbina. Rawahu Daruqutni fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih kama fi Majma'iz Zawaid. Baik, maka kita jawab subhanallah anta hatibul lail tajma'u bainal ghathi was samin wala tangduru hal sahha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu am la. Maka kita jawab subhanallah, kamu ini ya tukang cari kayu bakar di malam hari ibaratnya. Jadi ungkapan dalam bahasa Arab hatibul lail maksudnya apa? Orang yang ngambil sesuatu tanpa pilih-pilih, ini bagus atau ini buruk. Tajma'u bainal ghathi was samin, ya, kamu kumpulkan antara apa? Perkara yang buruk dan perkara yang bagus. Nah, dan hatibul lail ini rawan untuk apa? Tersengat binatang berbisa atau digigit ular. Kenapa? Cari kayu bakar di malam hari. Hatibul lail, cari kayu bakar di malam hari. Ada sesuatu panjang tergeletak, diambil ternyata ular, mati dia. Digigit ular berbisa. Maka hati-hati, jangan jadi hatibul lail, hanya sekedar comot-comot. Dan ini banyak pada masa sekarang hatibul lail. Nah, orang-orang yang suka sekedar kopas, tidak memilah-memilih diambil dari mana. Nah, yang penting menurut perasaannya itu bagus, diambil. Ini hatibul lail, tanpa memperhatikan apakah sahih atau tidak. Demikian pula ini penebar syubhat ini, kamu tidak memperhatikan apakah sahih hal itu dari Ibnu Mas'ud atau tidak. Yang penting bisa jadi syubhat. Kemudian kita katakan anta naqalta hadzal athara min Majma'iz Zawaid. Kamu menukilkan athar ini dari Majma'iz Zawaid. Fangdur hadakallah ila maqalahu muallifu hadzal kitab wa huwa al-Haythami. Maka sekarang lihat, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu pada apa yang diucapkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Haythami. Faqad qala wa 'ani Sya'bi qala kana Ibnu Mas'udin yaqulu ba'da assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna min rabbina.
Rawahu Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Ini dalam Majma' Zawaid seperti itu. Maka perhatikan, fa idza ta'ammalta hadzan naqala kharajta bi amrayn. Jika kamu mau memperhatikan athar ini, penukilan ini, maka engkau akan keluar dengan dua perkara. Menyimpulkan dengan dua perkara kalau kamu punya ilmu. Al-awwal, yang pertama, qaulul Haythami 'anis Sya'bi qala kana Ibnu Mas'udin. Ini kalau orang tahu ilmu hadis ya dulu ala dha'fil athar. Dari Sya'bi kemudian mengatakan adalah dulu Ibnu Mas'ud. Ini orang kalau paham ilmu hadis akan tahu oh, ini atharnya dhaif. Tidak usah panjang lebar. Naam, dibahas. Asalnya dhaif. Kenapa? Lil inqita' baina Sya'bi wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fa innahu lam yasma' minhu. Karena terputusnya sanad antara Imam Asy-Sya'bi dengan Ibnu Mas'ud. Sebab sungguhnya Sya'bi itu tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Bagaimana beliau mengatakan Ibnu Mas'ud membaca demikian-demikian ketika tasyahud. Berarti sanadnya apa namanya? Sanad yang seperti ini namanya apa indahnya Muhammad Aceh? Munqati'. Nah, munqati', terputusnya sanad antara Sya'bi dan Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana bisa antum lihat dalam Jami'ut Tahsil lil Ala'i, dan ini termasuk kitab rujukan paling mudah ikhwan untuk mengetahui apa riwayat-riwayat yang apa yang perawinya tidak mendengar dari perawi yang beliau meriwayatkan darinya, atau dengan kata lain riwayat-riwayat yang terputus. Ini jawaban pertama. Sya'bi tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Asani, yang kedua, qaulul Haythami wa rijaluhu rijalus sahih. Nah, ini juga kita harus tahu, kawan. Istilah para imam-imam dalam kitab-kitab mereka itu macam-macam. Maka penting nanti kalau antum muthala'ah suatu kitab untuk membaca muqaddimah. Muqaddimah kitab itu penting, apalagi kitab-kitab ulama mutaqaddimin, sehingga kita tahu istilah-istilah khusus mereka dalam kitab tersebut. Nah, perkataan Imam Haythami rijaluhu rijalus sahih la yadullu ala sihhatih bal fihi ta'nun. Subhanallah. Ini kalau bukan dari kalam a'immah yang meneliti, itunya apa? Tidak akan bisa tahu faedah penting ini apa. Kalau Al-Haythami mengatakan dalam Majma' Zawaid rijaluhu rijalus sahih, perawinya adalah perawi-perawi sahih, ini tidak menunjukkan kesahihan hadis tersebut. Bal fihi ta'nun, bahkan padanya apa? Ta'an, padanya celaan. Kenapa? Karena kita ketahui tadi, memang perawinya perawi-perawi sahih, perawinya perawi-perawi apa? Yang sahih. Cuman ada perawi satu dengan perawi setelahnya tidak mendengar. Sama-sama perawi sahih, tapi apa bisa saja terjadi kita. Contohnya ini Sya'bi imam, ya kan? Sya'bi imam, bukan perawi dhaif, bukan perawi yang hafalannya pas-pasan, apalagi hafalannya rendah. Dia imam, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau sahabi, ya kan? Terpercaya tidak kedua-duanya? Terpercaya. Cuman di sini Sya'bi tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ada keterputusan sanad. Siapa perantara antara Sya'bi dan Ibnu Mas'ud, inilah menjadi tanda tanya. Oleh karena itu dalam ilmu hadis tidak boleh kita menghukumi sahih sampai betul-betul tahu perantara itu adalah seorang yang terpercaya, thiqah. Ini menunjukkan kuatnya syarat untuk dihukumi suatu riwayat sahih. Makanya kalau Haythami mengatakan rijalnya adalah rijal sahih, ini sebenarnya celaan. Kama qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-dha'ifah. Beliau mengatakan bal inna
tatabbu'i li kalimatil a'immah qad dallani ala anna qawla ahadihim fi hadithin ma rijalu isnadihi thiqat yadullu ala anna al-isnada ghairu sahihin wa fihi illah. Bahkan sungguhnya penelitianku terhadap kalimat-kalimat para imam telah menunjukkan kepadaku bahwasanya perkataan salah seorang di antara mereka pada suatu hadis tertentu, rijal sanadnya adalah thiqat. Yang disebutkan apa? Perawinya. Perawinya adalah perawi thiqat. Perawinya perawi sahih. Ketika yang dihukumi perawinya, ini menunjukkan bahwasanya sanad itu tidak sahih dan padanya illah. Entah ilahnya inqita, entah ilahnya syudzud, dan yang lainnya. Walidzalika lam yusahihu, oleh karena itulah beliau yaitu imam ini tidak mensahihkannya. Wa inna ma sarraha bi anna rijalahu thiqatun faqat fata'ammal. Hanyalah di sini faedahnya bahwasanya apa? Imam ini secara tegas menyatakan perawi-perawinya thiqat saja. Tapi hadisnya dihukumi tidak dihukumi. Fata'ammal, maka perhatikan. Di sini juga tantangan untuk membahas hadis, berarti harus melihat. Ketika dikatakan perawinya thiqat, kita selesai dari masalah perawi. Sekarang tinggal didetailkan apakah ada inqita atau tidak, atau ada illah qadihah padanya atau tidak. Ini detailnya para a'immah terdahulu, akhwan. Maka ketika kita dapat hadis kemudian tahu perawi-perawinya thiqah, rijalnya thiqah, baru di tahapan awal. Baru hadisnya bagaimana? Hadisnya kita harus cari sampai apa? Terbebas dari illah. Baru bisa menghukumi hadisnya sahih. Baik. Berarti kesimpulannya tentang tambahan dalam tasyahud assalamu alaina min rabbina yang dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud, jawaban mudahnya bagaimana Ali? Sanadnya terputus, berarti riwayatnya lemah. Berarti Abdullah bin Mas'ud tidak menambahkan, ya kan? Kita katakan Abdullah bin Mas'ud tidak menambahkan kalau gitu. Karena apa? Sanadnya lemah. Baik, berarti contoh mereka gugur, tidak bisa diterima. Kita masuk pada syubhat yang ke 36. Pinjam pulpen. Wa madza an talbiyati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ibnihi Abdullah radhiyallahu anhuma. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik labbaik war raghba'u ilaika wal amal. Ini talbiyah yang ditambahkan oleh Umar dan Ibni Umar menurut penebar syubhat. Maka kita jawab ya alaika min thalathati wujuh. Jawabanku untukmu dari 3 sisi. Awalan, yang pertama, atharu Umar wa ibnihi radhiyallahu anhuma bihadzal lafzi fi sahih Muslim. Athar Umar dan putranya radhiyallahu anhu dengan lafaz ini memang ada dalam sahih Muslim. Berarti apa? Sanadnya apa? Dugaan pertama dalam benak kita langsung apa? Sanadnya sahih dalam sahih Muslim. Cuman perhatikan, walaisa fihi annahu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalam riwayat tersebut bahwasanya Abdullah bin Umar maupun ayahnya mengucapkan itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena hukumnya beda, Evan. Ketika mereka membaca itu di saat hidup Nabi dan Nabi tidak mengingkari, berarti masuk dalam kategori apa namanya? Syukran. Sunnah apa? Sunnah apa? Istilahnya sunnah apa indak ya Wafa? Beliau melakukan itu, membaca zikir ini sebagai talbiyah
Nabi mengetahuinya, dan Nabi tidak mengingkarinya. Atau bahkan seandainya tidak mengetahui, seandainya itu mungkar, mesti akan diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari. Ketika Nabi tidak mengingkari, berarti itu sunnah. Sunnah apa namanya? Taib, sunnah taqririyah. Nah, takrir, persetujuan dari Nabi. Berarti Nabi menyetujuinya, ikhwan. Alaihi salatu wassalam. Apa namanya tadi Abdullah Samin? Sunnah taqririyah. Nah, jawaban yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u minas sahabah wa hum yuhilluna bi ghairi ma yuhillu bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yunkiru alaihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau mendengar dari para sahabat mereka membaca ihlal, yaitu bacaan-bacaan talbiyah selain apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akhwan mulazamah dengan talbiyah beliau, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mah. Naam, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ini talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melazimi itu. Cuman beberapa sahabat membacanya beda dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Dan wala yunkiru alaihim. Nabi tidak mengingkari mereka. Dalam keadaan Nabi dengar atau tidak, Zaid? Dalam keadaan Nabi mendengar mereka membaca talbiyah yang beda atau tidak? Dengar. Nabi dengar. Fafi sahih Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ahalla an-nasu bihadha alladhi yuhilluna bihi falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim syai'an minhu wa lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatah. Dalam sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jabir mengatakan, dan manusia pun membaca ihlal dengan ihlal yang mereka baca ini, yaitu bacaan talbiyah setelah mengatakan labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umratan. Saya bacaan ihlal. Nah, mereka kemudian menambahkan talbiyah selain talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak membantah mereka sedikit pun. Dan Nabi menetapi talbiyah beliau sendiri. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibaca oleh Umar ataupun putra beliau ini sesuatu yang boleh atau tidak? Boleh saja. Karena Nabi menyetujuinya, mendiamkannya. Berarti masuk sunnah takririyah, bukan bid'ah. Salisan, yang ketiga, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh sahih Muslim, qala aktsarul ulama al-mustahabbu al-iktisaru ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi mengatakan dalam syarh sahih Muslim, berkata mayoritas para ulama memang yang mustahab adalah mencukupkan diri dengan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini berpendapat Imam Malik dan Syafi'i. Tapi apakah talbiyah yang diucapkan oleh para sahabat dihukumi mungkar? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena Imam Nawawi mengatakan yang mustahab, yang lebih utama. Nah, syubhat yang ke-37. Kita sekarang beralih sudah dari contoh-contoh yang mereka bawakan. Berarti kalau kita ringkas, ternyata 37 panjang. Ya. Contoh-contoh mereka yang kita ringkas berarti ada beberapa contoh. Ada berapa coba?
Yang pertama masalah pengumpulan Al-Quran. Kemudian yang kedua masalah apa? Pemindahan makam Ibrahim oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga masalah azan awal di hari Jumat. Kemudian yang keempat salawat yang diada-adakan oleh Ali. Kemudian yang kelima tambahan dalam tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yaitu Bismillahi khairil asma. Yang keenam tambahan dalam tasyahud yang mereka ditambahkan oleh Ibnu Mas'ud, Assalamu alaina min rabbina. Kemudian yang ketujuh talbiyah. Tayyib. Nah, dari ketujuh perkara yang mereka sebutkan yang memang nyata adanya adalah apa? Pembukuan Al-Quran. Itu nyata, ya kan? Sahih. Cuman apa? Kita katakan itu bukan bid'ah memang. Bahkan itu selaras dengan apa? Tujuan syariat. Dan itu ijma' para sahabat. Kemudian pemindahan makam Ibrahim ini juga apa? Perkara yang dibangun di atas maslahah yang dipandang oleh Umar radhiyallahu anhu. Berarti Umar memindahkan bukan sebagai bentuk ta'abbud, tapi memandang masalah besar dengan digesernya jauh dari Ka'bah agar apa? Memberi ruang untuk tawaf dan apa? Memperluas untuk sholat. Ini memang terjadi hak. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu bacaan talbiyah yang dibaca oleh beberapa sahabat yang berbeda dengan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mendengar dan tidak mengingkari. Berarti boleh untuk dibaca, walaupun yang lebih utama adalah talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan contoh-contoh yang lain, mayoritasnya adalah riwayat yang lemah yang tidak bisa kita nisbahkan kepada Ibnu Mas'ud atau kepada Ibnu Umar atau kepada Ali bin Abi Thalib, atau riwayatnya memang benar seperti pada azan awal pada Syubhat ke-31, azan awal hari Jumat yang diada-adakan oleh Utsman, maka kita katakan itu adalah ijtihad beliau. Beliau seorang mujtahid dalam hal ini, dan perbuatan atau apa yang beliau adakan tersebut telah diingkari oleh para sahabat. Atau dengan kata lain, tidak semua sahabat menyetujuinya. Bahkan secara tegas Abdullah bin Umar menghukumi azan awal pada hari Jumat bid'ah dan sanadnya sahih. Dengan tetap kita meyakini tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kedudukan beliau yang mulia sebagai mujtahid dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Adapun syubhat yang setelahnya, yang ke-37 kita akhirkan saja. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta